Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6 sama-sama. Hari ini kita mau bicara mengenai profesiku adalah penyembahanku. Kata kerja ya itu pakai kata namanya evet, saudara. Evet itu juga budak, itu budak zaman dulu ya. Tapi itu kata itu sama dengan kerja. Nah kata yang sama dipakai sebagai kata avoda atau ibadah, akar kata yang sama, saudara. Jadi yang namanya kerja itu dekat sekali dengan yang namanya ibadah. Artinya apa? Kalau dipakai kata yang sama, akar kata yang sama, berarti pekerjaan kita adalah ibadah kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, maka tadi saya katakan profesiku adalah penyembahanku. Pekerjaan saudara, profesi saudara, apapun itu adalah penyembahan saudara kepada Tuhan. Sadar nggak kita akan hal ini? Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan memiliki perspektif yang berbeda mengenai pekerjaan kita atau profesi kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Tadi bagi saya katakan, mungkin hari ini pekerjaan saudara atau profesi saudara mungkin tidak sama dengan dulu waktu saudara masih kuliah atau sekolah punya impian. Ya, hari ini mungkin ada yang sama, tapi mungkin juga 99,999% mungkin saudara, semua kita, pekerjaan kita, profesi kita itu selalu berbeda dengan mimpi kita pada waktu kita masih studi dulu. It's okay. Selama pekerjaan itu halal, profesi halal, saudara, ya artinya apa yang sesuai dengan firman, tidak melabrak rambu-rambu firman Tuhan, semua itu adalah arah yang Tuhan tetapkan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan itu berharga. Banyak orang merasa bahwa kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan sebagai hukuman Tuhan dalam tanda kutip. Ada loh orang merasa seperti itu, ya. Pekerjaan ini menyulitkan aku, menyengsarakan aku. Kita menganggap bahwa yang namanya pekerjaan itu adalah sesuatu yang membuat kita capek. Ya memang bekerja capek sih, ya. Waktu Tuhan mengutuk itu saudara, bukan manusianya dikutuk. Kalau kita perhatikan kitab Kejadian, bukan Adam dan Hawa yang dikutuk, tapi tanahnya yang dikutuk, bukan? Ya, dengan berpeluh engkau akan bekerja. Bukan Adam dan Hawanya yang berdosa, yang dikutuk. Manusianya tetap disayang sama Tuhan, dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Dikasih pakaian, betul? Mereka dulu telanjang kan? Dikasih pakaian. Supaya apa? Supaya mereka nggak kepanasan, supaya mereka punya kultur, punya budaya. Ya, yang dikutuk oleh Tuhan adalah tanahnya dengan berpeluh. Ya, manusia akan mengusahakan tanah ini, saudara. Ya, bahkan manusia pun akan kembali ke tanah suatu saat nanti. Semua kita, kalau Yesus belum datang untuk yang kedua kali, roh kita akan kembali. Nanti tunggu, ya, Yesus datang kedua kali, nanti kita akan dipakaikan kembali tubuh kemuliaan. Saudara, tanahnya dikutuk. Ya, artinya apa? Artinya di sanalah. Ya, seringkali manusia merasa bahwa pekerjaan ini terlalu berat, ini menyengsarakan aku, ya kan? Kita ketemu masalah dalam pekerjaan, dalam profesi kita, ya kita ketemu segala macam hal yang kadang-kala itu membuat kita pusing dan seringkali membuat kita pusing. Saudara, kita kepikiran mungkin, ya kan? BG blong gitu kan, saudara, ya kan? Ya ini jadi masalah, ya kan? Ya, tagihan sulit, macet dan sebagainya, ya kan, mau bayar nggak ada uang, saudara, ya kan, puterannya lagi susah ini, ya situasi ekonomi, orang katakan situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja hari-hari ini, sekalipun itu yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi perspektif kita itu akan menentukan loh, ya. Nah banyak orang karena mengalami situasi-situasi yang seperti ini merasa bahwa ya pekerjaan itu sebagai kutukan, yang pertama. Pekerjaan itu menyengsarakan, pekerjaan itu membuat susah hidup. Apakah itu masih menjadi persepsi kita hari ini, saudara? Ya harus bangun pagi, ya untuk kerja, lebih pagi lagi. Kalau untuk nyiapin anak-anak mau sekolah dan sebagainya, ya kan? Kita pulang mungkin sore, gak malam, ya kan? Sudah gitu, ya kan? Pendetanya selalu ngomong CG lagi, ya kan? Waduh, ya kan? Soro, ya kan? Saudara, apalagi saudara kita merasa bahwa itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, perspektif seperti itu harus diubah. Bapak Ibu, ya kenapa? Perspektif kita harus sesuai dengan perspektif kerajaan Allah, perspektif Alkitab mengenai apa itu kerja, profesi,
Saudara, kerja atau profesi itu bukan kutukan, profesi itu berkat. Katakan amin. Katakan kanan kiri saudara, profesimu adalah berkatmu. Sekalipun hari ini saudara masih studi, ya sama, yang masih kuliah, studimu adalah berkatmu. Amin. Ya, saudara, karena dengan itulah Tuhan menganugerahkan itu kepada saudara, dan karena profesi itulah saudara akhirnya punya penghidupan. Ya kan? Profesi itu adalah berkat. Kita harus memandang dengan sesuatu yang berbeda sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena kita punya kebenaran. Ya, karena kita punya kebenaran, saudara. Maka dari itu, kalau orang mau pensiun muda, cepat mati. Percaya saya, saudara. Catat ini baik-baik. Ya kan? Sekarang kan lagi zamannya kan, pengen pensiun lebih dini, pensiun di usia muda. Saudara, kalau saudara pensiun di usia muda, dua hal akan terjadi. Kalau nggak mati lebih cepat, ya kan, hidupmu rusak lebih cepat. Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena manusia itu didesain Tuhan untuk bekerja. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Kalaupun hari ini Bapak Ibu mungkin sudah masuk masa pensiun, ya kan? Tetap ada hal yang saudara bisa lakukan di dalam keterbatasan tenaga dan waktu saudara, tapi tetap sifatnya bekerja. Tidak boleh nganggur. Bapak Ibu, apalagi kalau usia masih produktif, ya aduh, jangan nganggur. Kerjakan sesuatu, kerja. Ya kan? Kerja buat Tuhan selalu, apa katanya saudara? Manise. Ya, dulu anak-anak muda ada yang gonta-ganti lagu itu katanya saudara ya. Mungkin dia kepahitan dengan hidupnya, ya sudah capek kerja, dia ngomong kerja buat Tuhan selalu pahite, katanya seperti itu saudara ya, ngawur itu. Nah, saudara, karena manusia didesain untuk bekerja, ya, manusia didesain untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Jangan punya impian untuk pensiun muda, sekalipun mungkin situasi kehidupan saudara mungkin bisa membuatmu pensiun muda, tetapi you must do something for others, mengerjakan sesuatu yang baru bagi orang-orang lain. Amin, saudara? Ya, buat sesuatu bagi orang lain, supaya orang lain punya penghidupan juga, supaya kita jadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang lainnya. Amin, saudara? Ya. Jangan hidup selfish untuk diri sendiri. Ya, jangan hidup selfish untuk diri sendiri. Karena itu bukan tujuan Tuhan, itu bukan desain Tuhan untuk setiap kita. Hari ini kalau Bapak Ibu sudah punya pekerjaan, sudah punya profesi, mungkin saudara mikir seperti ini, aduh kapan ya kerja seperti ini terus. Saudara mungkin berpikir seperti itu, ya kan? Karena dasarnya manusia memang bosen, ya bosenan. Betul nggak saudara? Ya kan, saudara memang itulah manusia itu bosenan. Begitu loh. Tahukah saudara bahwa di luar sana banyak orang yang merindukan pekerjaan yang saudara punyai hari ini. Karena mereka tidak punya pekerjaan. Mereka berjuang untuk pekerjaan, saudara. Dan kita yang hari ini diberikan Tuhan pekerjaan apapun itu, kita bisa berpikir seperti itu. Ya, sedangkan ada orang yang kurang beruntung, yang tidak seberuntung kita, pingin apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Aneh ya manusia, saudara, ya ngejar-ngejar sesuatu, begitu dikejar, ya dapat malah gitu bosen, pengen yang lain, kejar lagi, dapat bosen lagi. Itulah manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus memandang ini dengan perspektif yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara didesain? Manusia didesain untuk bekerja, mengusahakan tanah. Engkau harus mengusahakan tanah. Tadi pagi saya kasih contoh Kain dan Habil. Bagaimana mereka mengusahakan tanah. Ya, satu punya profesi petani, satu punya profesi peternak. Saudara, sama-sama mulianya. Ya, semua profesi itu mulia. Asal bukan drug dealer aja saudara ya. Ya, asal bukan bandar narkoba aja ya. Pekerjaan-pekerjaan yang melanggar firman Tuhan, saudara tidak boleh bangga akan hal itu. Ya kan? Tapi kalau pekerjaan saudara, pekerjaan yang masih dalam koridor firman Tuhan, itu puji Tuhan. Ya kan?
Jangan bangga kalau jadi ani-ani saudara. Ya, apa itu ani-ani itu? Ya, itu bahasa keren hari-hari ini tuh ya. Kemarin ada yang ngomong apa itu? Ada yang ngomong sekarang zamannya gayung lobeping namanya. Ya, apa itu? Saya pikir gayung lobeping itu saudara, tak cari ya, kepo juga kan saya saudara. Ini kata-kata hikmat yang harus dicari artinya itu kan saudara ya. Supaya harus ngikuti terus ya, supaya eksis ngikuti terus. Ya, lihat apa tuh gayung lobeping? Alah ya, pelakor-pelakor ternyata saudara ya, yang sukaannya pakai baju pink ya. Ini yang pakai baju pink bukan gitu loh ya, maksud saya bukan gitu loh ya. Tapi itulah istilah-istilah yang muncul hari-hari ini. Kenapa? Karena manusia tidak mau susah bekerja. Pengennya cepat dapat banyak, cepat kaya, tapi nggak usah keluar usaha banyak. Makanya kemudian banyak yang jadi ani-ani. Banyak yang jadi ini dan itu. Saudara, melegalkan segala cara. Pokoknya cepat kaya, cepat dapat uang. Tapi melanggar firman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bukan desain kerja yang Tuhan tentukan. Kalau itu sudah dosa, itu sudah melanggar firman Tuhan. Amin saudara. Ya, percayalah hidup seperti itu, saudara tidak akan pernah berbahagia. Batinmu akan tersiksa. Ya kan? Batin akan tersiksa saudara. Ya. Masalah demi masalah akan muncul. Nah lihat saudara, Amsal pasal 6 ya, dikatakan ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Lihat ya, Amsal pasal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada, ayat ini sudah sering kita baca. Pergi kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk. Apalagi waktu khotbah, saudara. Ya. Sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Lihat Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan, hai pemalas, ya pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya, perhatikanlah laku, ya kelakuan semut itu dan jadilah bijak. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya semut itu tidak pernah mikir pensiun. Manusia bisa pensiun secara struktural dalam sebuah organisasi pekerjaan. Tapi saudara tidak boleh pasif. Itulah kenapa saya angkat topi, angkat tangan, juga angkat kaki kalau perlu saudara untuk pemerintah Singapura. Kenapa? Karena pemerintah yang peduli dengan orang-orang yang senior citizen. Tidak dibiarkan nganggur. Senior citizen tetap dihargai. Lihat kalau pernah ke Singapura, itu yang ngepel di mall, di bandara, semua itu orang-orang yang sudah berusia. Betul saudara? Mereka digaji, tetap digaji oleh negara. Mereka bekerja sesuai dengan waktu yang mereka punya, tenaga yang mereka punya. Supaya apa? Supaya tidak nganggur. Mereka tetap bekerja, digaji dengan layak. Supaya mereka tetap punya merasa berarti dalam hidup mereka. Ya, itu yang saya lihat saudara. Yang pertama, Singapura, yang kedua kemarin yang kami baru ke sana, Israel. Sama, itu orang-orang bagaimana cara negara memperlakukan senior citizen mereka dengan begitu respect, dengan begitu hormat. Tidak dianggap sebagai sampah, tidak dianggap sebagai beban negara, tapi mereka dianggap sebagai kemuliaan atau mahkota sebuah negara. Mereka diberdayakan, mereka digaji, mereka diberikan proporsi yang layak dalam masyarakat dan dihormati dengan sungguh-sungguh. Itu ciri-ciri negara yang maju, saudara, yang tahu bagaimana menghargai, menghormati, dan memberdayakan senior citizenship mereka. Sayang Indonesia belum seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saudara, ayo kita belajar dari ayat ini. Dikatakan saudara, ya pergi kepada semut, perhatikan kelakuannya dan jadilah bijak. Semut itu rajin. Ya, semut itu rajin. Tidak malas. Semut aja bisa mikir saudara, kalau ada makanan gak dimakan sendiri langsung dihabisin. Betul? Ya kan? Gak diciak langsung habis di tempat kan saudara?
Mereka hidup komunal, mereka kumpulkan, bawa makanan kumpulkan dulu. Kenapa? Karena tahu nanti begitu ada musim dingin di mana mereka tidak bisa keluar, maka makanan itulah yang akan menjadi penyelamat hidup mereka. Betul? Penyelamat koloni mereka. Itulah semut, saudara. Semut aja kecil seperti itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa berpikir. Mungkin itu insting secara skala hewan itu insting. Tapi mereka bisa dalam tanda kutip berpikir ke depan. Tidak langsung dimakan habis pada waktu saat itu juga. Tapi mereka bisa simpan, mereka bisa tabung, mereka bisa simpan. Mereka tidak hidup untuk hari ini. Mereka hidup untuk masa depan. Mereka tidak hidup untuk gengsi hari ini. Mereka hidup untuk masa depan. Mereka tidak hidup untuk kesukaan hari ini saja. Dihabis-habiskan, dipol-polno senangnya hari ini. Enggak, saudara. Mereka hidup untuk masa depan. Boleh senang, boleh menikmati, tapi ya ojo dipol-polno. Semut aja enggak seperti itu. Betul, saudara? Karena mereka berpikir untuk masa depan, keselamatan koloni mereka, kelangsungan ke depan. Nah, manusia kadang-kala enggak seperti itu. Dipol-polno sampai habis ya kerja lagi, ya begitu dapat lagi keuntungan, dipol-polno lagi, habis lagi, kerja lagi, saudara. Kalau gitu caranya tidak akan pernah jadi apa-apa, nggak pernah ngumpul. Mereka menyediakan makanannya pada waktu petang. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ayat 9, tidur, bangun dari tidurmu, sebentar tidur, sebentar ngantuk, tidur lagi. Kayak lagunya Mbak Surip, saudara, betul nggak? Ya kan? Bangun tidur lagi, ya kan? Bangun, tidur lagi, ya. Silakan kalau mau seperti itu, ya. Tidur terus, tidak mau malas, tidak mau bekerja, ini malas. Tuhan panggil kita untuk kita jadi orang rajin. Tuhan tidak pernah panggil kita menjadi orang yang malas. Amin. Maka dari itu kalau kita sedang bekerja, capek sore pulang kerja, ingatkan diri saudara bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat hidupmu. Jangan malas. Amin. Yang studi juga jangan malas. Jangan pakai sistem SKS, nggak laku hari ini, saudara, ya kan? Sistem kebut semalam itu loh. Itu sudah nggak laku, nggak bisa semacam itu. Harus atur. Ya kan, ada tugas, kapan aku harus selesaikan sebelum deadline, atur cara belajarnya. Itu adalah mahasiswa yang sukses seperti itu. Nggak main sistem kebut semalam. Ini masih studi. Ya kan, itu harus dilakukan. Bisa mengatur waktu, bijak mengatur kehidupan, mengatur itu, saudara. Ya kalau masih belum punya tanggungan apa-apa, masih single, belum ada tanggungan apa-apa, tapi cara belajarnya seperti itu, aduh susah. Ini beberapa yang tuir-tuir ini, beberapa kan sekolah, saudara, ya kan, yang leader-leader di depan maksud saya ya, saudara ya. Kemarin kan sempat gantian sekolah kita. Ya ini aja yang sudah punya tanggungan, sudah punya keluarga, punya pekerjaan, ya sudah tahu hidup susah, masih menyusahkan hidup lagi sekolah, saudara, ya kan. Memang cari susah, ya kan. Cari masalah dan cari susah. Nah, kami harus ngatur. Coba tanya, ya, harus ngatur. Kapan waktu kerja, kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu pelayanan, kapan waktu ngerjakan tugas, kapan waktu kuliah, kapan waktu ini. Itu waktu semakin sempit. Semua waktu itu berharga. Ada time management yang harus diatur. Ya, Bapak Ibu ya. Time management itu penting. Buat yang muda-muda ini perhatikan, belajar dari sekarang ya, time management. Itu penting sekali. Kalau tidak belajar mulai dari sekarang, nanti kalau lebih dewasa lagi, apalagi kalau sudah punya keluarga, nanti kepontal-pontal nanti. Tanggung jawab kehidupan semakin banyak nanti akan kepontal-pontal. Kalau tidak belajar time management mulai dari sekarang. Dan kalau kita bicara mengenai time management, maka salah satu hal yang dan paling penting adalah faktor rajin. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi orang yang bukan pinter loh. Pinter relatif. Betul saudara? Pinter relatif. Jangan ngomong sama anak saudara, ya pokoknya kamu harus juara 1. Enggak semua orang ditakdirkan juara 1, Bapak Ibu. Juara 1 enggak ada jaminan apa-apa. Betul. Enggak ada jaminan apa-apa. Ya, juara 1 itu hanya bonus. Yang penting itu rajinnya. Kalau disuruh milih, rajin atau pinter, maka
kalau salah satu ya, kalau disuruh pilih salah satu, idealnya sih dua-dua, ya kan? Tapi kalau disuruh pilih salah satu, maka saya lebih memilih jadi rajin, milih orang rajin daripada orang yang pinter. Tapi kalau disuruh pilih ya dua-duanya, pinter tapi rajin. Tapi karena ada orang yang pinter tapi males sih kebangetan saudara, enggak jadi apa-apa juga. Apalagi enggak pinter plus, nah ini dia saudara ya, itu keajaiban dunia itu saudara, seperti itu ya. Rajin, kita harus jadi orang yang rajin, bekerja dengan rajin. Ya, Bapak Ibu, kalau studi dengan rajin, diatur semuanya, harus rajin, saudara, rajin bekerja, ya, rajin berusaha, rajin studi, rajin semuanya. Ya, semuanya. Ini penting sekali. Kerajinan itu segala-galanya. Saudara, itu akan jadi nilai plus saudara. Ya, akan jadi nilai plus. Kerajinan itu akan jadi nilai plus. Betul. Akan jadi nilai plus dalam hidup seseorang. Sekalipun mungkin saudara tidak terlalu pintar, tapi kalau saudara rajin, saudara lah yang akan dicari, saudara yang akan dipilih. Amin. Masalah ilmu itu bisa dipelajari. Ya, tapi kalau sudah masalah kerajinan, ini masalah karakter, itu susah bentuknya. Maka dari itu hari ini buang segala ragi-ragi kemalasan dalam hidup saudara. Jadi rajin mengatur segala sesuatu. Ingatkan diri saudara tiap hari, aku harus jadi orang yang rajin dalam segala hal. Ya, kenapa? Itu panggilan kita. Manusia didesain untuk bekerja. Manusia didesain untuk bekerja dan tidak boleh tidak bekerja. Semua tokoh-tokoh Alkitab setelah Adam dan Hawa, mereka kemudian mengusahakan tanah itu. Bahkan Alkitab katakan Nuh adalah petani anggur yang pertama setelah air bah selesai. Mereka keluar dari Bahtera. Nuh adalah petani anggur yang pertama. Dari mana Nuh punya ilmu untuk nanam anggur? Tidak gampang loh nanam anggur itu. Banyak gagalnya loh. Betul nggak saudara? Iya, kalau saudara tahu, itu ada tekniknya untuk menanam anggur itu. Dan dia adalah petani anggur yang pertama. Berarti Nuh punya pengetahuan di sana, dia punya skill. Ya, dan dia usahakan itu, dia bekerja, dia mengusahakan tanah itu. Sekalipun kita tahu tanah ini adalah dengan berpeluh kita akan bekerja, tapi itu bukan alasan untuk kita jadi malas. Boleh sekali-sekali lah, aduh capek, ya kalau capek istirahat. Setelah bangun, kerja, semangat lagi. Amin Bapak Ibu. Harus semangat. Ya Bapak Ibu ya. Cari mantu jangan yang males. Cari mantu yang rajin. Halo? Ya? Iya. Kalau mau cari mantu lihat saudara. Salah satunya apakah dia males atau rajin. Oh ini penting banget. Penting banget. Penting sekali. Amin ya. Nah saudara, yang pertama. Oleh karena itu kita harus tahu. Yang pertama pekerjaan kita adalah ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan ya, pekerjaan kita, profesi kita adalah penyembahan kita. Tahukah saudara, banyak orang sedang menginginkan apa yang sedang kau lakukan hari ini. Dan kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita pasti akan melakukan yang terbaik. Kolose 3:23 buka di sana, Alkitab katakan apa? Segala sesuatu kukerjakan, apa? Kita kerjakan untuk apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Aku mengerjakan untuk Tuhan. Kalau saudara sedang bekerja hari ini, kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun saudara tidak ditepuk tangani oleh pemimpin saudara, oleh bos saudara atau pimpinan saudara. Ya, mungkin saudara tetap dipandang sebelah mata. Mungkin orang lain akan copy paste saudara punya kerja. Enggak apa-apa, biarin. Nanti akan terbukti sendiri mana yang asli, mana yang palsu. Orang bisa copy paste, orang bisa ngambil, mencuri sesuatu dari saudara. Tapi at the end akan ketahuan mana yang asli, mana yang palsu. Orang tuh kalau bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara mau dipuji, enggak dipuji, doesn't matter. Amin? Enggak apa-apa. Ya, karena persepsi saudara adalah untuk melakukan yang terbaik. Selalu mengerjakan yang terbaik, rajin.
Ya, mengusahakan yang terbaik seperti untuk Tuhan, karena engkau tahu ini adalah penyembahanku kepada Tuhan. Penyembahan bukan cuma di gereja, penyembahan bukan cuma lagu nyanyian yang kita nyanyikan di gereja atau di rumah, saudara. Bukan, itu adalah sebagian kecil dari penyembahan. Tapi penyembahan yang sejati, Alkitab katakan, ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh itu yang pertama. Betul saudara? Ya kan? Di dalam mempersembahkan tubuh itu juga bicara bagaimana cara kita bekerja. Kerja dengan rajin, saudara. Ya, mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nanti ketika saudara mengerjakan yang terbaik, di sana selalu ada saja hikmat Tuhan. Selalu saja ada ide-ide baru yang Tuhan berikan. Saudara, untuk membuatmu selalu lebih unggul, untuk membuatmu selalu satu langkah lebih depan daripada yang lain-lain yang copy paste itu tadi. Yang copas itu kerjaannya. Betul nggak? Mahasiswa kan gitu kan? Ya kan? Kalau mahasiswa kerjaannya cuma copas, ya kan? Beda. Dosen pun akan tahu mana mahasiswa yang cuma tugasnya senengannya copas sana copas sini, ya kan? Mana mahasiswa-mahasiswi yang betul-betul itu lahir dari pemikiran dia. Sekalipun tidak sempurna, tapi ini genuine, ini asli. Ada nilai keunggulan yang manusia pada akhirnya bisa lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, betul. Toko lain mungkin bisa perang harga, banting harga nggak karuan semuanya. Mungkin kualitasnya nggak diperhatikan, kacau semuanya. Saudara tenang saja, orang pada akhirnya akan tahu. Sana boleh rame beberapa saat, tapi ketika orang tahu kualitasnya, ketika orang tahu hasilnya, toh akan balik lagi kepada saudara. Amin saudara. Ya, jaga nama baik, jaga kualitas, jaga nama baik. Nama baik itu penting saudara, apalagi dalam hari-hari ini. Dalam situasi ekonomi Indonesia yang seperti ini, nama baik itu penting sekali. Siapa yang dicari saudara? Orang yang namanya baik itu yang akan tetap diingat, akan dicari. Betul? Saudara? Ya, yang ngaco-ngaco itu akan ditinggalkan. Akan diingat terus saudara. Oh ini kacau pasti ya. Mungkin dia akan tebar omongan sama yang lain-lain. Saudara nggak tahu kan tebar, oh jangan sama itu ya. Itu ngaco itu ya kan, barangnya kacau ya kan, semua nggak bisa dipegang, omongan nggak bisa dipegang. Ya kan, jagung ngemplang dan semuanya. Ini omongan beredar kemana-mana, Indonesia Raya tahu semua saudara, betul? Kelihatannya cuma satu orang, tapi Indonesia Raya. Dalam beberapa detik, beberapa menit Indonesia Raya tahu semuanya saudara. Jadi jangan heran tiba-tiba orang siapa nggak tahu, tiba-tiba telepon saudara, dan kemudian jadi buyer besar saudara. Ya kan, saudara mungkin anggap, oh tahu dari mana ya? Ini loh dari gini-gini, berarti namamu dipandang harum. Karena saudara jaga kualitas, saudara jaga bisa omongan bisa dipegang. Etos kerjamu diakui. Amin Bapak Ibu. Ya, sekalipun mungkin hargamu tidak termurah se-Surabaya, tapi orang cari aman, orang cari kualitas, orang cari siapa yang mulutnya bisa dipegang. Saudara, itulah yang Tuhan mau kerjakan untuk setiap kita. Yang pertama ya, tadi sudah catat ya, pekerjaan kita adalah ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Kerjakan terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk Oke, nggak apa-apa ya, nggak usah, nggak dipuji, nggak ditepuk tangani, biarkan saja. Tetap kerjakan yang terbaik, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ide, Tuhan akan bukakan banyak hal, dan itu akan membuat engkau unggul, selalu selangkah di depan. Kayak Yamaha. Betul ya saudara ya? Ini bukan iklan ya saudara ya. Selalu selangkah di depan. Ya, selangkah di depan, selalu selangkah di depan daripada yang lainnya. Nanti ya, kalau mungkin secara bosmu secara internal mungkin tetap tidak mengakui, doesn't matter. Tuhan akan kirim orang lebih besar dari dia akan mengakui saudara, mengangkat saudara. Bisa? Bisa. Apa yang tidak bisa di tangan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Ya, nah itu dia. Yang kedua, kerja itu harus rajin, tadi saya ngomong ya, berkali-kali. Yohanes 5 ayat 17, mari kita buka ayatnya dulu. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17.
Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya. Namun ia berkata kepada mereka, Bapakku, apa saudara? Bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja. Ini Yesus yang ngomong loh. Bapa masih bekerja sampai sekarang. Bapakku masih bekerja, aku pun juga bekerja. Pernahkah saudara dapati 1 detik saja dalam kehidupan Yesus yang saudara baca di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Saudara, yang menandakan bahwa Yesus malas, ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Betul enggak ada, saudara. Ya, Yesus selalu bergerak, dia selalu bekerja. Kemarin kami ke sana, saudara, jejak-jejak pelayanan dan jejak-jejak Jesus Trail namanya, ya, jejak-jejak Yesus di mana. Yesus itu rajin. Ya, sekarang enak ada naik bis, bisa ke sana kemari, ya, sekalipun jauh. Bayangkan dulu Yesus jalan kaki, saudara. Ya, bayangkan jalan kaki, mengelilingi negara itu jalan kaki, dari satu spot ke spot yang lain, dari selatan ke utara, timur ke barat, berkarya terus dalam 3,5 tahun itu mobilisasinya sangat-sangat hebat. Enggak pernah Yesus males, dia selalu bekerja, dan dia bekerja sampai sekarang, kata firman Tuhan, Bapak terus bekerja sampai sekarang. Itu tanda kalau Tuhan aja rajin. Kalau Tuhanmu rajin, maka kita yang jadi muridnya harus jadi murid yang rajin. Karena gurunya rajin. Kalau gurunya malas, muridnya bisa aja malas. Tapi guru agung kita tidak malas, dia rajin. Maka kita pun juga harus rajin. Tolong yang bangun jam 10 dan jam 12 siang, tolong bertobat hari ini. Amin, saudara, bangun pagi, ya, atur kehidupan, ya, semuanya, produktiflah, kerjakan yang terbaik. Yang ketiga, ini yang penting saudara, tadi katakan apa? Bapakku bekerja sampai sekarang. Ini banyak orang tidak sadar, tapi inilah kebenarannya. Kerja di dunia, ya, bekerja di dunia itu adalah rehearsal atau gladi kotor atau gladi bersih. Apa yang akan kita lakukan di dalam kekekalan nanti? Ini perhatikan baik-baik. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Bekerja di dunia adalah rehearsal atau gladi bersih akan apa yang akan kita lakukan di kekekalan nanti. Oke? Nah, ini orang sering tanya, nanti di surga kita ngapain ya kok? Di surga kita ngapain ya Pak? Ya kan? Saudara mungkin berpikir, ada yang jawab saudara, oh nanti di surga kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Saudara pikir nyanyi terus, ya kan? Nyanyi 1 jam aja lede, saudara, ya kan, mulut ya. Ini nyanyi terus bagaimana? Itu pemikiran kita mungkin sebagai manusia. Tapi Alkitab tidak mendefinisikannya seperti itu. Alkitab ngomong bahwa di surga nanti kita juga akan bekerja. Karena surga itu adalah Taman Eden. Bahasa aslinya surga itu Gan Eden, Taman Eden. Saudara, Taman Eden. Ngapain di Taman Eden itu? Adam, Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Mereka dikasih tugas apa sama Tuhan? Mereka bekerja. Maka surga nanti itu adalah pemulihan kembali dari Taman Eden yang ada di Alkitab sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa itu bekerja. Tuhan tidak membiarkan mereka nganggur. Ya, di Gan Eden, di Taman Eden itu kita juga akan bekerja. Kerjanya seperti apa? Enggak tahu. Alkitab tidak kasih tahu kita. Itu adalah salah satu misterinya. Ya, tapi kita tidak akan nganggur di surga. Bapak Ibu semuanya, halo, kita tidak akan cuma nyanyi tok di surga. Ya, kita tidak melayang-layang kayak Casper di surga, enggak. Karena kita diberikan tubuh tubuh. Tapi bukan tubuh ini tubuh dosa yang akan jadi tanah kan saudara ya. Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan.
Dan dengan tubuh kebangkitan itu kita akan juga bekerja dalam tanda kutip di surga nanti. Jadi siapa yang malas bekerja di dunia, saudara pasti malas gak kerasan di surga. Saudara pasti akan minta Tuhan pindahkan aku ke neraka. Ya, ini mungkin canda. Tapi coba pikir saudara. Ya, jadi saudara, di surga nanti kita juga akan bekerja. Kerjanya apa? Enggak tahu, nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Apa? Tuhan akan berikan tepat pada waktunya, wahyukan itu. Tapi yang penting adalah kita bekerja. Kita tidak akan ongkang-ongkang kaki. Kita akan kembali ke Taman Eden yang pertama. Kita akan kembali mengusahakan Taman Eden. Bedanya cuma satu, Tuhan Yesus bersama dengan kita selama-lamanya di sana. Amin, saudara. Jadi jangan malas kerja di dunia. Males kok, ya, dipotong gajiku, ya kan? Dinamika lah. Tuhan bisa ganti dengan yang lain. Halo? Tahukah saudara berkatmu bukan cuma berkat bulanan yang kau dapatkan di kantormu? Tuhan punya pintu-pintu berkat yang lain dalam kehidupanmu. Amin? Amin? Iya. Ya. Banyak bentuk berkat itu. Saudara, banyak bentuknya. Jangan cuma nilai dengan uang saja. Berapa banyak ketika kita mungkin tadi itu, ya, dipotong lalu kita males wis. Ya, atau mungkin kita tidak mendapatkan yang selayaknya dan seharusnya yang harus kita dapatkan. Ditinjau dari aturan pemerintah. Wah, saudara ya, ditinjau dari undang-undang tenaga kerja, ditinjau dari ini dan itu. Ya, maka aku sebetulnya tidak mendapatkan yang layak aku terima. Orang Indonesia itu banyak nuntut, tapi minim kontribu. Makanya semuanya pindah ke Vietnam, investor-investor itu lari semua ke sana. Nggak jadi invest di Indonesia, saudara. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Karena dia tahu bahwa berkat dalam hidupnya bukan cuma satu pintu, tapi ribuan pintu yang tidak terlihat yang Tuhan bisa kerjakan. Halo? Amin, saudara? Iya loh, punya enggak kita perspektif begitu? Punya enggak kita perspektif yang benar itu? Kita harus rajin bekerja, rajin. Tunjukkan, bukan untuk manusia, tapi kepada Tuhan. Setidak adil-adilnya pemimpinmu, kalau dia masih punya hati nurani, dia pasti akan bisa lihat, iya ya, ini, ketahuan ini. Ya, sekalipun dalam situasi yang tidak baik seperti ini, tapi satu orang ini tetap menunjukkan kerajinan, satu orang ini tetap menunjukkan keunggulan, satu orang ini tetap menunjukkan passion, sekalipun yang lain seperti itu. Ini orang yang nanti kalau ini sudah pulih perusahaan ini, kalau situasi sudah baik, dialah orang pertama yang aku angkat nantinya. Saudara nggak tahu kan? Jangan-jangan pimpinan saudara mikir seperti itu, halo? Nggak tahu kan saudara? Siapa yang rugi kalau saudara ikut-ikutan males? Saudara mungkin tidak akan dapat promosi yang seharusnya saudara terima. Kalau saudara ikut-ikutan arus banyak malas, semuanya ikut jadi malas. Saudara tidak dipanggil mengikuti arus, saudara dipanggil untuk menentang melawan arus. Halo? Amin? Menentang arus. Justru pada waktu kondisi seperti ini yang tidak baik, justru di saat waktunya orang-orang malas, waktunya orang mulai main perhitungan, justru waktu di mana orang bisa berbuat ini dan itu, saudara, disitulah sebetulnya ladang yang subur untuk menunjukkan kepada Tuhan, bukan untuk manusia, kepada Tuhan, bahwa engkau adalah bibit unggul kerajaan Allah. Amin? Amin? Dan orang-orang seperti inilah, tinggal tunggu waktu orang-orang seperti ini yang akan dipromosikan. Orang-orang seperti ini yang akan mendapatkan bonus. Orang seperti ini yang akan mendapatkan hal-hal yang lebih ekstra dari apa yang orang lain akan dapatkan. Itu artinya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerja untuk Tuhan itu kadang nggak kelihatan. Kadang seringkali nggak kelihatan, nggak dihargai. Saudara, ya kan, nggak dipuji. Ya kan, nggak dapat apresiasi. Nggak dapat honor. Saudara mungkin, ya kan, THR-mu disunat mungkin seperti itu, ya kan. Itu mungkin bentuknya bisa seperti itu. Secara manusia, tapi ingat kalau kita lihat secara rohani dan perhatikan ya, hidup dalam Tuhan tuh seringkali hukum-hukum rohani itu yang bekerja. Tapi begitu itu berbalik nantinya,
saudara akan menerima berkali-kali lipat dari apa yang seharusnya saudara terima. Sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Halo? Bisa Tuhan lakukan seperti itu? Bisa. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang mengerti hukum-hukum rohani yang bekerja di atas hukum-hukum duniawi. Perhatikan ini baik-baik. Kalau cuma mau protes, semua bisa protes. Kalau mau demo, semua juga bisa demo. Tapi enggak ada faedahnya apa-apa, bukan saudara? Di tengah segala situasi yang sulit, tunjukkan saja kepada Tuhan. Tetap tidak berubah, jadilah rajin. Mencintai apa yang kau kerjakan, kerjakan yang terbaik, mencintai apa yang kau kerjakan. Karena engkau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau internal tidak bisa menghargai saudara, maka Tuhan sudah siapkan cara-cara yang lain. Oh betul, tangan Tuhan itu menembus ruang dan waktu. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu menembus segala-galanya. Kalau tangan Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa untuk menahannya. Amin saudara? Alkitab ngomong tangan Tuhan buka kandungan, perjanjian lama, maka dia membuka kandungan Lea, betul? Maka dia membuka kandungan Rahel. Tapi tangan yang sama menutup kandungan. Tuhan menutup kandungan siapa itu? Ya kan? Tuhan menutup kandungan ini, saudara. Artinya apa? Tangan Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak bisa kita lihat. The invisible hands of God. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tugas kita cuma satu, kita melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mencintai apa yang kau kerjakan. Mengerti bahwa bekerja di dunia itu adalah rehearsal pada apa yang akan kau kerjakan nanti di kekekalan. Kerjakan yang terbaik. Karena suatu saat nanti kita semuanya akan bekerja bersama-sama di surga yang mulia. Amin. Pesan saya adalah kalau sudah sampai surga nanti jangan minta pindah neraka ya saudara ya. Tuhan males Tuhan, capek kerja di sini ya. Enak di neraka santai-santai. Jangan loh saudara ya. Oke. Oleh karena itu jadilah pribadi yang rajin dalam segala hal ya, supaya saudara nanti kerasan waktu ada di surga. Buang segala keluh kesahmu hari ini. Kerja capek, semua capek, tanah sudah dikutuk. Ya, semua kita capek dalam bekerja. Tapi ketahuilah ini, banyak orang sedang menginginkan pekerjaanmu sebetulnya. Kalau hari ini ada padamu, itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Syukuri itu, thank God, terima kasih Tuhan. Dan dengan cara itu Tuhan akan mengembangkanmu. Tetap mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin Bapak Ibu. Dan lihatlah nanti ya, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu akan bekerja dengan cara yang misteri di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan.